Kalau kamu bisa hidupkan Vespaku sekarang, akan kunikahi kamu sekarang juga dan aku akan buat hidupmu bergetar tiap malam. Beri aku waktu tidak lebih dari 10 menit, akan kuselesaikan Vespamu ini, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Dewi, Vespa tua itu bukan sekadar besi berkarat, melainkan satu-satunya nyawa yang tersisa dari mendiang ayahnya. Namun ketika keputusasaan dan arogansi membuatnya menantang seorang pemulung lusuh bernama Jaka untuk menghidupkan mesin mati itu hanya dalam 10 menit, Dewi tidak sadar ia sedang mempertaruhkan lebih dari sekadar gengsi. Di antara deru mesin yang meraung dan jemari kotor yang menari dengan kelembutan tak terduga, terkuaklah sebuah momen magis yang menampar egonya, bahwa terkadang, kemewahan hati yang paling tulus justru tersembunyi di balik penampilan yang paling ia rendahkan. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe, kami doakan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Matahari sore di pinggiran Jakarta memang tidak pernah main-main. Sinarnya yang jingga kemerahan menerobos paksa celah-celah daun mangga di halaman depan, menciptakan pola abstrak di lantai teras yang ubinnya mulai retak termakan usia. Panasnya bukan main. Tipe panas yang membuat keringat menetes bahkan saat kau hanya duduk diam melamun. Tapi Dewi Kumalasari tidak sedang melamun. Tangan wanitanya yang biasanya bersih kini belepotan oli hitam yang pekat dan lengket. Di hadapannya, berdiri dengan angkuh sebuah Vespa Super tahun 1976 berwarna biru telur asin. Warnanya sudah memudar di sana-sini, memperlihatkan karat yang mengintip seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Bagi orang lain yang lewat di depan pagar rumahnya, benda itu mungkin cuma onggokan besi tua yang pantas dikilokan ke tukang loak. Tapi bagi Dewi, Vespa itu adalah satu-satunya jembatan yang tersisa antara dirinya dan Bapak. Ayolah sekali ini saja, gumam Dewi. Suaranya parau menahan frustrasi. Ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, lupa kalau tangannya sedang kotor. Akibatnya, ada coretan hitam melintang di keningnya yang putih, membuatnya terlihat seperti tentara yang gagal menyamar di medan perang. Dewi tidak peduli. Ia kembali menginjak kickstarter Vespa itu. Ngu. Suara mesin yang terbatuk lemah terdengar menyedihkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada deru gagah yang dulu selalu ia dengar setiap sore ketika Bapak pulang kerja. Hanya suara logam beradu yang terdengar lelah, seolah besi tua itu pun sudah menyerah dan ingin istirahat dengan tenang. Dewi menghela napas panjang, dadanya terasa sesak. Rumah tipe 36 peninggalan orang tuanya ini terasa makin sepi sejak ia memutuskan kembali ke sini 2 bulan lalu. Setelah perceraian yang melelahkan dan kematian Bapak yang mendadak, Dewi merasa dunia sedang berkonspirasi untuk membuatnya sendirian. Dan satu-satunya hal yang ia inginkan sekarang, satu hal kecil saja, adalah mendengar suara motor ini menyala. Ia ingat betul, dulu Bapak selalu bilang, Vespa itu kayak manusia, Wai. Kalau kamu merawatnya pakai hati, dia bakal setia. Tapi kalau kamu cuma paksa dia jalan tanpa dimengerti, dia bakal mogok. Aku sudah merawatmu, kan? Bisik Dewi pada stang motor itu, seolah benda itu bisa menjawab. Aku sudah ganti businya. Aku sudah isi bensinnya. Apalagi yang kurang? Hening. Hanya suara jangkrik yang mulai bersahutan menandakan senja akan segera turun, dan suara knalpot motor bebek tetangga yang lewat dengan berisik di jalan depan. Dewi duduk bersimpuh di lantai teras, memandangi bodi Vespa yang menggembung itu. Matanya mulai panas. Ini bukan soal mesin. Ini soal rasa takut. Dewi takut kalau Vespa ini mati total. Itu artinya kenangan tentang Bapak juga akan perlahan mati. Ia takut melupakan aroma jaket kulit Bapak yang bercampur bau bensin dan rokok kretek. Ia takut melupakan rasa aman saat dibonceng di bagian depan, sambil memegang spion bulat saat ia masih kecil. Hidupnya belakangan ini berantakan. Tabungannya menipis. Pekerjaan freelance-nya sebagai desainer grafis sedang sepi orderan, dan status jandanya seringkali jadi bahan gunjingan ibu-ibu kompleks yang kurang kerjaan. Menghidupkan Vespa ini adalah proyek pribadinya. Sebuah misi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa memperbaiki sesuatu. Bahwa ia bisa memulihkan sesuatu yang rusak. Karena kalau ia bisa memperbaiki Vespa ini, mungkin hanya mungkin, ia juga bisa memperbaiki hidupnya yang sedang mogok.
Angin sore berhembus pelan, membawa debu jalanan masuk ke teras. Dewi bangkit berdiri, kakinya terasa kesemutan. Ia mengambil obeng min dari kotak perkakas yang tergeletak berantakan. Kotak itu dulu milik bapak, tersusun rapi. Sekarang isinya aut-autan, persis seperti pikiran Dewi. Ia mencoba membuka tepung kanan Vespa, tempat mesin bersembunyi. Tangannya gemetar. Bautnya keras sekali, mungkin sudah menyatu dengan karat. Dewi mengerahkan tenaganya, memutar sekuat hati. Trak, obeng itu meleset. Ujung tajamnya menggores punggung tangan kiri Dewi. Darah segar langsung merembes keluar, kontras dengan noda oli hitam di kulitnya. Sial, umpatnya refleks. Rasa perih menyengat, tapi rasa sakit di hatinya lebih dominan. Ia melempar obeng itu ke lantai. Dentingnya nyaring memecah kesunyian sore. Dewi mundur selangkah, menatap Vespa itu dengan pandangan nanar. Kenapa? Kenapa hal sesederhana ini pun ia tidak becus melakukannya? Kenapa semua yang ia sentuh rasanya selalu berakhir rusak atau pergi? Di luar pagar rumahnya yang rendah, seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki tiba-tiba berhenti. Pria itu membawa karung goni yang tampak setengah terisi di punggungnya. Pakaiannya lusuh, kaos partai yang warnanya sudah pudar menjadi abu-abu kusam, dan celana jeans yang bagian lututnya sobek bukan karena mode, tapi karena termakan usia. Rambutnya agak gondrong, tertutup topi yang kumel. Pria itu menoleh ke arah teras, mendengar suara obeng yang dibanting tadi. Matanya bertemu dengan mata Dewi yang sedang berkaca-kaca menahan tangis. Ada jeda sejenak. Tatapan pria itu tidak kurang ajar, justru terlihat teduh, atau mungkin hanya penasaran. Dewi yang menyadari dirinya sedang ditonton dalam keadaan kacau, wajah coreng-moreng, tangan berdarah, dan mata merah, langsung memasang wajah galak. Pertahanan dirinya naik seketika. Ia tidak butuh dikasihani, apalagi oleh orang asing yang lewat. Apa lihat-lihat? Bentak Dewi, melampiaskan kekesalannya pada sasaran yang salah. Pria itu tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk sopan, sedikit menundukkan kepala, lalu kembali melangkahkan kakinya pergi menjauh, menghilang di balik tikungan jalan yang mulai gelap. Dewi mendengus kasar. Ia memegang tangannya yang terluka, lalu kembali menatap Vespa tua itu. Besok, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Besok kau harus hidup. Awas saja kalau tidak. Malam pun turun perlahan di pinggiran Jakarta, menyelimuti Dewi, rumah sepi itu, dan sebuah Vespa yang masih membisu, menyimpan rahasia kerusakannya sendiri. Dewi masuk ke dalam rumah, menutup pintu kayu dengan rapat, meninggalkan teman bisunya itu sendirian di teras, menunggu sentuhan yang tepat untuk kembali bernapas. Pagi itu, Dewi terbangun dengan tekad yang baru, sekeras beton jalanan Jakarta. Luka gores di punggung tangannya sudah ia plester rapi, meski rasa nyut-nyutan masih terasa setiap kali ia mengepal. Hari ini, ia tidak mau mengandalkan ototnya yang tak seberapa dan pengetahuan mesinnya yang nol besar. Dewi memutuskan untuk bersikap rasional, serahkan pada ahlinya. Sekitar pukul 10 pagi, seorang montir muda bernama Mas Tono datang membawa kotak perkakas plastik berwarna merah menyala. Mas Tono adalah montir panggilan yang kontaknya Dewi dapatkan dari grup WhatsApp warga komplek. Katanya, dia biasa menangani motor-motor metik kekinian yang mogok, jadi Dewi berasumsi mesin tua pun pasti bisa ia taklukkan. Waduh, Mbak, ini si barang antik banget. Komentar Mas Tono begitu melihat si biru, panggilan Dewi untuk Vespa itu, terparkir di teras. Nadanya terdengar meremehkan, bukan kagum. Dewi melipat kedua tangannya di dada, berusaha sabar. Bisa benerin nggak? Mas, kemarin saya coba selah, nggak mau nyala sama sekali. Padahal bensin ada, busi juga baru saya ganti minggu lalu lihat di YouTube. Mas Tono tertawa kecil, tawa yang membuat Dewi merasa bodoh. Teori YouTube sama praktik beda, Mbak. Sini saya cek. Pemuda itu mulai mengotak-atik. Ia membuka tepung kanan, memutar beberapa baut dengan gerakan cepat namun kasar. Dewi meringis dalam hati setiap kali mendengar bunyi logam beradu keras. Bagi Dewi, Vespa itu seperti tubuh bapak yang sedang sakit, harus disentuh dengan lembut. Tapi bagi Mas Tono, itu cuma objek kerjaan yang harus cepat selesai supaya dia bisa pindah ke pelanggan lain. 10 menit berlalu. Mas Tono sudah berkeringat.
Ia mencoba menyelah berulang kali. Nguk, nguk, pret. Ada suara letupan kecil dari knalpot, tapi kemudian mati lagi. Asap putih tipis berbau sangit keluar, membuat Dewi terbatuk kecil. Susah ini, Mbak. Mas Tono berdiri sambil mengelap tangannya yang kotor ke celana jeansnya sendiri. Ia menggeleng-gelengkan kepala dengan dramatis. Pengapiannya sudah kacau. Platinanya mungkin gosong, karburatornya juga banjir terus. Ini kalau mau benar, harus turun mesin total. Biayanya mahal, bisa jutaan. Suku cadangnya juga susah nyarinya sekarang. Jantung Dewi mencelos. Jutaan? Uang di rekeningnya hanya cukup untuk biaya hidup sebulan ke depan. Nggak bisa diakalin dulu. Mas, biar nyala aja dulu, tawar Dewi dengan nada memohon yang ia benci. Percuma, Mbak. Paling nyala sehari, besok mogok lagi. Saran saya sih, mending dijual aja ke kolektor atau tukang loak. Duitnya bisa buat DP motor metik baru. Lebih praktis, tinggal gas, nggak perlu campur oli samping, nggak bikin kaki pegel. Kalimat itu seperti bensin yang disiramkan ke api kecil dalam dada Dewi. Dijual? Tukang loa? Dewi menatap Mas Tono dengan tatapan tajam. Pria ini tidak mengerti. Dia tidak tahu bahwa setiap goresan di bodi motor itu punya cerita. Dia tidak tahu bahwa jok motor itu adalah tempat Dewi kecil duduk sambil memeluk punggung bapak yang lebar dan hangat. Menyuruhnya menjual Vespa itu sama saja menyuruhnya menjual kenangan tentang bapak. Cukup, Mas. Potong Dewi dingin. Kalau Mas nggak sanggup benerin, bilang saja nggak sanggup. Nggak usah suruh saya jual. Mas Tono terkesiap, tersinggung dengan perubahan nada Dewi. Loh, saya kan cuma kasih saran logis. Mbak, daripada ngerawat rongsokan. Rongsokan ini punya nama. Bentak Dewi, suaranya bergetar. Tolong pasang lagi tutup mesinnya. Saya bayar ongkos jalan Mas ke sini, terus Mas boleh pergi. Suasana menjadi canggung dan tidak enak. Mas Tono membereskan peralatannya dengan kasar, menggumamkan sesuatu tentang ibu-ibu baperan yang sayangnya terdengar oleh telinga Dewi. Dewi membayarnya dengan uang pas, tanpa melebihkan sepeser pun untuk tip, lalu buru-buru menutup pagar begitu motor Mas Tono menderu pergi. Sepeninggal montir itu, keheningan kembali menyergap. Dewi kembali duduk di samping si biru. Perasaan gagal itu datang lagi, kali ini lebih pekat. Ternyata uang dan ahli pun tidak bisa membantunya. Ia merasa dikhianati oleh logika. Dewi mengelus spion bulat Vespa itu perlahan. Maafin Mas Tono ya, Pak, bisiknya lirih, seolah sedang bicara pada bapaknya. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak kenal kita. Siang itu, Dewi tidak makan siang. Ia menghabiskan waktu dengan melamun di teras, membiarkan perutnya berbunyi, menemani si biru yang membisu. Ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan masalah mekanis yang tampak sepele namun begitu prinsipil ini. Waktu seakan merangkak lambat bagi Dewi. Matahari sudah mulai condong ke barat, mengubah warna langit dari biru terik menjadi keemasan yang sendu. Rasa lapar akhirnya memaksa Dewi bangkit untuk membuat teh manis hangat. Ia butuh gula untuk menenangkan kepalanya yang mulai pening. Sambil memegang cangkir teh, Dewi kembali berdiri di ambang pintu, menatap ke arah jalanan depan rumah. Komplek perumahan lama ini memang cukup sepi di jam-jam segini. Kebanyakan orang masih di kantor, dan anak-anak sekolah sedang les atau mengaji. Namun, kesepian jalanan itu terusik oleh suara langkah kaki yang menyeret, suara yang asing namun mulai terasa familiar di telinga Dewi. Itu dia lagi. Pria yang kemarin sore lewat. Pria dengan karung goni dan pakaian lusuh itu. Dewi mengerutkan kening. Kenapa orang ini lewat sini lagi? Apakah dia sedang memantau rumah-rumah kosong? Pikiran negatif khas warga kota besar langsung menyalakan alarm waspada di kepalanya. Dewi memperhatikan dari balik bayangan pilar teras, berharap kehadirannya tidak disadari. Pria itu, Jaka, berjalan dengan ritme yang lambat. Ia tidak tampak terburu-buru seperti orang yang dikejar target setoran. Langkahnya tenang, meski beban karung di punggungnya terlihat berat. Hari ini ia memakai topi yang berbeda, topi baseball merah yang sudah dekil, menutupi sebagian besar wajahnya yang terbakar matahari. Tepat di depan pagar rumah Dewi, langkah Jaka melambat. Ia tidak berhenti total seperti kemarin, tapi kepalanya menoleh ke arah teras.
Matanya tertuju lurus pada Vespa biru telur asin yang masih terparkir dengan posisi standar tengah. Ada kilatan aneh di mata pria itu. Bukan kilatan jahat seperti maling yang mengincar barang curian. Itu adalah tatapan pengakuan, seolah-olah dia menyapa kawan lama. Jaka memiringkan kepalanya sedikit, seakan sedang mendengarkan gema suara mesin yang tidak berbunyi. Dewi yang merasa privasinya dilanggar, berdehem keras. Ehem. Jaka tersentak pelan. Ia menoleh ke arah Dewi yang berdiri tegak sambil memegang cangkir teh dengan sikap defensif. Menyadari dirinya tertangkap basah sedang melirik, Jaka buru-buru menundukkan pandangannya. Gestur tubuhnya menyusut, menunjukkan kerendahan hati atau mungkin rasa minder yang sudah mendarah daging. "Maaf, Neng," suaranya parau, berat, dan terdengar kering. "Numpang lewat." Dewi tidak menjawab, hanya menatapnya tajam sampai Jaka kembali melangkahkan kakinya menjauh. Namun, 5 langkah dari pagar, Jaka berhenti lagi. Keraguan-raguan terlihat jelas dari punggungnya yang membungkuk. Pria itu berbalik perlahan. Ia tidak menatap mata Dewi, melainkan menatap roda depan Vespa itu. Itu. Jaka menunjuk ragu dengan jari telunjuknya yang hitam karena debu jalanan. "Itu kayaknya banjir, Neng. Karburatornya." Dewi tertegun. Alisnya bertaut. Dari mana gelandangan ini tahu? Dia bahkan tidak menyentuh motornya. "So tau kamu," ketus Dewi refleks. Kekesalannya pada Mas Tono tadi pagi masih bersisa, dan sekarang ada orang asing lusuh yang ikut campur. "Tahu apa kamu soal Vespa?" Jaka tersenyum tipis. Sangat tipis hingga nyaris tak terlihat di balik kumis tipisnya yang tidak terawat. "Baunya, Neng," jawabnya singkat. "Bau bensinnya nyengat banget sampai sini." Itu jarum pelampungnya nyangkut. Jadi bensin ngucur terus ke ruang bakar. Kalau dipaksa sela, businya malah basah, nggak bakal nyala. Dewi terdiam. Penjelasan itu terdengar sangat teknis dan spesifik. Jauh lebih meyakinkan daripada omongan Mas Tono yang bilang, harus turun mesin. Tapi ego Dewi menolak untuk percaya begitu saja pada seseorang yang penampilannya seperti pengemis. "Udah, sana jalan lagi, jangan ganggu orang," usir Dewi, mencoba menutupi rasa kagetnya dengan nada galak. Jaka tidak membantah. Ia hanya mengangguk sekali lagi, memperbaiki posisi karung di punggungnya, lalu berbalik dan benar-benar pergi. Dewi mematung di teras. Angin sore membawa aroma bensin yang samar namun tajam ke hidungnya. Ia mengendus udara. Benar kata pria itu. Bau bensin memang tercium lebih kuat dari biasanya. Perlahan, Dewi meletakkan cangkir tehnya di meja teras dan mendekati si biru. Ia berjongkok, mengintip ke bagian bawah mesin. Ada tetesan cairan bening yang jatuh ke lantai ubin. "Bensin. Sial," umpat Dewi pelan. Pria lusuh itu benar. Rasa bingung kini bercampur dengan rasa gengsi. Siapa sebenarnya orang itu? Kalau dia mengerti mesin, kenapa nasibnya berakhir memulung sampah plastik di jalanan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Dewi, bersaing dengan bayangan wajah pria itu yang tenang namun menyimpan misteri. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, meninggalkan Dewi dalam kegelapan teras yang remang-remang. Ia merasa diawasi, bukan oleh hantu, tapi oleh kemungkinan bahwa solusi masalahnya mungkin ada pada orang yang paling tidak ia harapkan. Tapi, membiarkan orang asing seperti itu masuk ke pekarangan rumahnya, janda sendirian, itu namanya cari mati. Gak mungkin. Dewi menggeleng kuat-kuat, menepis pikiran gilanya. Kebetulan aja dia tahu. Kebetulan. Tapi malam itu, saat Dewi berbaring di tempat tidurnya yang luas namun terasa kosong, ia tidak bisa tidur. Suara parau pria itu terngiang-ngiang. "Baunya, Neng." Dan untuk pertama kalinya sejak kematian bapak, Dewi tidak memikirkan kesedihannya sendiri. Ia justru memikirkan sepasang tangan kotor yang menunjuk ke arah Vespanya dengan presisi yang menakutkan. Keesokan harinya, cuaca Jakarta sedang tidak bersahabat. Langit abu-abu menggantung rendah, membuat udara terasa lembab dan lengket, seolah-olah hujan ingin turun tapi tertahan di awan. Suasana mendung ini persis seperti suasana hati Dewi. Ia sedang menyapu halaman depan, mengumpulkan daun-daun kering mangga yang berserakan, namun matanya tak henti-hentinya melirik arah Vespa yang masih teronggok bisu di sudut teras.
Bau bensin yang kemarin dibilang oleh pria asing itu sudah hilang, menguap bersama angin malam. Dewi sudah mencoba menutup keran bensin sesuai instruksi tutorial di internet, tapi mesin itu tetap saja membatu saat ia mencoba menyalahnya tadi pagi. Kakinya sampai pegal, betisnya kram, tapi hasilnya nihil. Srek, srek. Suara sapu lidi beradu dengan aspal halaman terdengar monoton. Tiba-tiba, ritme itu terganggu oleh kehadiran bayangan yang berhenti di balik pagar besi tempat setinggi dada orang dewasa. Dewi mendongak, jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Itu dia lagi. Jaka. Kali ini, Jaka tidak membawa karung. Ia hanya berdiri di sana, tangannya memegang jeruji pagar, matanya menatap lurus ke arah Vespa, lalu beralih ke Dewi. Ada keraguan di wajahnya, seolah ia sedang menimbang-nimbang apakah harus bicara atau lari saja. Masih belum nyala ya, Neng? Tanyanya pelan. Suaranya serak basah, mungkin karena terlalu banyak menghirup debu jalanan atau rokok murah. Dewi menegakkan tubuhnya, memegang sapu lidi seperti memegang tombak perlindungan. Bukan urusan kamu, jawabnya ketus. Ia sengaja tidak menatap mata Jaka, melainkan menatap kaos partai kumalnya yang ada noda saus atau mungkin darah kering di bagian bahu. Pemandangan itu membuatnya bergidik jijik. Jaka tidak mundur. Ia justru tersenyum masam, seolah sudah biasa menerima perlakuan dingin seperti ini dari orang-orang gedongan. Saya cuma nanya, Neng. Sayang atuh, Vespa Super tahun 76 itu barang bagus. Platinanya masih orisinil kelihatannya. Dewi menyipitkan mata. Kamu tahu dari mana tahunnya? Kamu ngintip-ngintip ke dalam rumah saya ya? Tuduhnya curiga. Paranoia janda yang tinggal sendiri mulai mengambil alih logikanya. Di kepalanya, Jaka bukan lagi sekadar orang lewat, tapi calon kriminal yang sedang menggambar denah rumahnya. Nggak perlu ngintip, Neng. Dari bentuk lampu depannya yang bulat, sama tepongnya yang semok itu udah kelihatan. Jawab Jaka santai, jarinya mengetuk-ngetuk besi pagar. Itu kalau boleh saya lihat sebentar. Enggak, potong Dewi cepat, suaranya naik 1 oktav. Jangan macam-macam ya. Jangan coba-coba masuk atau sentuh pagar saya. Saya bisa teriak maling sekarang juga. Jaka terdiam. Senyum tipis di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi lelah. Ia menarik tangannya dari pagar seolah besi itu mendadak panas. Tatapan matanya berubah, bukan marah, tapi kecewa. Kecewa yang dalam, seperti orang yang menyodorkan tangan untuk bersalaman tapi malah diludahi. Saya nggak berniat jahat, Neng, ucap Jaka lirih, matanya menatap Dewi lurus-lurus, membuat Dewi sedikit gentar. Di mata itu, Dewi melihat kejujuran yang aneh, kontras dengan penampilannya yang urakan. Saya cuma kasihan sama motornya. Motor tua itu punya nyawa. Kalau didiamin terus dalam keadaan sakit, dia bisa mati rasa. Persis kayak manusia. Kalimat itu menohok ulu hati Dewi. Persis kayak manusia. Pergi, usir Dewi, walau suaranya kini tidak segarang tadi. Tenggorokannya tercekat. Saya nggak butuh bantuan kamu. Saya bisa panggil montir yang lebih jago, yang lebih bersih, bukan orang jalanan kayak kamu. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam dan beracun. Dewi menyesalinya sedetik setelah mengucapkannya, tapi gengsinya menahan lidahnya untuk minta maaf. Jaka mengangguk pelan, seolah memaklumi. Ia tidak membalas hinaan itu. Ia hanya merogoh saku celananya yang bolong, mengeluarkan sebuah benda kecil logam, sebuah kunci pas kecil berkarat, lalu memutarnya sebentar di jari jempolnya sebelum memasukkannya kembali. Ya sudah kalau Neng gak percaya. Hati-hati, Neng. Kalau mau panggil montir, cari yang paham Vespa tua. Jangan kasih ke sembarang orang. Nanti malah dipreteli spare part aslinya. Pesan Jaka tulus. Tanpa menunggu jawaban, Jaka berbalik. Punggungnya yang bungkuk perlahan menjauh, ditelan hiruk-pikuk jalanan sore. Dewi berdiri mematung di halaman, mencengkeram gagang sapu hingga buku-buku jarinya memutih. Angin berhembus kencang, menerbangkan kembali daun-daun yang sudah ia kumpulkan susah payah, membuatnya berantakan lagi. Persis seperti hatinya saat ini. Berantakan. Ia baru saja mengusir satu-satunya orang yang tampaknya peduli dengan Vespanya, hanya karena orang itu terlihat miskin dan kotor. Aku cuma hati-hati, bisik Dewi pada dirinya sendiri, mencari pembenaran.
Zaman sekarang gak bisa percaya orang asing sembarangan. Tapi jauh di lubuk hatinya, Dewi tahu itu bukan sekadar kehati-hatian. Itu adalah ketakutan. Ketakutan untuk mempercayai orang lain lagi setelah semua orang laki-laki dalam hidupnya meninggalkannya, entah karena kematian atau pengkhianatan. Malam harinya, hujan yang tertahan seharian akhirnya tumpah ruah. Suara air yang menghantam genteng tanah liat terdengar riuh, menciptakan orkestra alam yang biasanya menenangkan, tapi malam ini terdengar seperti tangisan massal. Dewi duduk di sofa ruang tamu, ditemani secangkir kopi hitam, kebiasaan baru yang ia adopsi dari bapak. Di meja depannya, tergeletak sebuah album foto tua bersampul kulit imitasi yang sudah mengelupas di bagian ujung-ujungnya. Dewi membukanya perlahan, takut merusak kertas yang sudah menguning. Halaman pertama, foto hitam putih seorang pria muda dengan rambut klimis disisir ke belakang, tersenyum lebar sambil duduk di atas Vespa baru yang mengkilap. Bapak, wajahnya begitu cerah, penuh harapan. Di belakang foto itu tertulis, Jakarta, 1976. Motor pertamaku, hasil keringat pertamaku. Dewi mengusap wajah bapak di foto itu dengan ibu jarinya. Dingin. Halaman berikutnya menampilkan transformasi waktu. Bapak mulai menua, perutnya mulai membuncit, tapi senyumnya tetap sama. Dan di sana, di foto berwarna yang agak buram itu, ada Dewi kecil. Usianya mungkin baru 5 tahun. Ia berdiri di bagian depan Vespa, di antara kedua kaki bapak, memegang spion bulat sambil tertawa lepas. Bapak memegang stang dengan satu tangan lainnya melingkar protektif di tubuh mungil Dewi. Ingatan itu menyerbu masuk tanpa permisi, menghantam dinding pertahanan Dewi hingga runtuh. Ia ingat aroma itu. Aroma Old Spice murah campur keringat dan asap rokok kretek gudang garam merah yang selalu menempel di kemeja flanel bapak. Ia ingat getaran mesin Vespa yang merambat dari telapak kakinya yang kecil, menjalar ke seluruh tubuh, membuatnya merasa geli sekaligus gagah. Pegang yang kenceng ya, Wai, kita mau terbang. Seru bapak kala itu, padahal kecepatan mereka mungkin cuma 40 km per jam. Tapi bagi Dewi kecil, itu adalah kecepatan cahaya. Dunia di sekelilingnya menjadi blur, hanya bapak dan Vespa itu yang nyata. Vespa itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah anggota keluarga ketiga. Saat ibu meninggal waktu Dewi SMP, di atas jok Vespa itulah Dewi menangis sambil memeluk pinggang bapak sepanjang perjalanan pulang dari pemakaman. Bapak tidak bicara apa-apa, hanya membiarkan punggungnya basah oleh air mata Dewi, sementara deru mesin Vespa seolah ikut menderu sedih, mengisi keheningan yang menyakitkan. Saat Dewi menikah, bapak memoles Vespa itu sampai mengkilap untuk dijadikan latar foto pre-wedding. Dan saat Dewi pulang ke rumah ini 2 bulan lalu dengan membawa koper berisi baju-baju dan surat cerai, bapak menyambutnya di teras, sedang mengelap Vespa itu. Laki-laki boleh datang dan pergi, Wai. Tapi rumah ini, bapak, dan si biru ini bakal selalu ada buat kamu. Kata bapak waktu itu, mencoba menghibur meski matanya sendiri menyimpan pedih melihat putri semata wayangnya terluka. Tapi sekarang, janji itu diingkari. Bapak pergi, mendadak, karena serangan jantung saat sedang tidur. Meninggalkan Dewi benar-benar sendirian di dunia ini. Dan sekarang, si biru pun ikut-ikutan pergi, mogok dan membisu, seolah ikut mati bersama tuannya. Dewi menutup album foto itu dengan kasar. Air matanya menetes jatuh ke sampul kulit, meninggalkan bercak gelap. Suara guntur menggelegar di luar, membuat kaca jendela bergetar. Dewi bangkit dan berjalan ke jendela, menyingkap tirai sedikit. Di luar sana, di teras yang gelap, siluet Vespa itu terlihat samar tertimpa bias lampu jalan. Hujan membasahinya, cipratan air memantul dari bodi besinya. Dewi merasa gagal. Ia gagal menjadi istri yang baik. Ia gagal menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tua sampai akhir hayat. Dan sekarang, ia bahkan gagal merawat satu-satunya warisan yang bapak cintai. Maafin Dewi, Pak. Isaknya lirih, suaranya kalah oleh deru hujan. Dewi nggak becus. Dewi sendirian, Pak. Dewi takut. Rasa bersalah itu mencekiknya. Ketidakmampuannya menghidupkan Vespa itu terasa seperti simbol ketidakmampuannya melanjutkan hidup. Jika Vespa itu tidak bisa nyala lagi, rasanya seolah-olah bapak benar-benar hilang selamanya. Tidak ada lagi suara teng-teng-teng yang khas,
tidak ada lagi jejak asap putih yang wangi. Hanya besi tua berkarat yang dingin. Bayangan wajah Jaka melintas lagi di kepalanya. Ucapan pria itu terngiang kembali. Motor tua itu punya nyawa, kalau didiamin terus, dia bisa mati rasa. Dewi menyeka air matanya kasar. Ia benci mengakui ini, tapi mungkin pria gelandangan itu benar. Mungkin Dewi memang sedang membiarkan kenangannya mati rasa, karena ia terlalu sombong untuk menerima bantuan. Tapi egonya masih terlalu tinggi, rasa takutnya masih terlalu besar. Malam itu, Dewi tidur meringkuk di sofa, memeluk album foto itu erat-erat, berharap bisa memimpikan bapak dan suara Vespanya yang hidup kembali, membawanya lari dari kenyataan yang sunyi ini. Namun di luar, hujan terus turun. Perlahan mulai menimbulkan karat baru di sela-sela mesin yang tak terlindungi, menambah urgensi yang belum disadari Dewi sepenuhnya. Waktu terus berjalan, dan si biru semakin sekarat. 3 hari berlalu sejak hujan badai malam itu. Si biru masih membisu di tempatnya, kini ditambah lapisan debu tipis yang mulai menempel di bodinya yang basah. Ban depannya tampak sedikit kempes, membuatnya terlihat miring dan menyedihkan, seolah-olah sedang berlutut memohon ampun. Siang itu, ketenangan semu Dewi terusik oleh suara klakson mobil yang nyaring di depan pagar. Sebuah mobil pikap hitam berhenti, mesinnya dibiarkan menyala, memuntahkan asap knalpot yang bau solar. Seorang pria bertubuh gempal dengan kemeja batik yang kancing perutnya hampir lepas turun dari mobil. Di jarinya melingkar cincin batu akik sebesar jempol kaki. Dewi keluar dari rumah, menyipitkan mata karena silau matahari. "Cari siapa, Pak?" Pria itu tidak menjawab. Matanya langsung menyapu halaman dan berhenti tepat di sasaran. Vespa biru telur asin itu. Senyum lebar yang terlihat dibuat-buat mengembang di wajahnya yang berminyak. "Siang, Bu. Saya Pak Rohim. Saya lihat ada barang antik nganggur di sini pas lewat kemarin," ujarnya tanpa basa-basi, langsung nyelonong masuk melewati pagar yang tidak digembok. Dewi mundur selangkah, risih dengan keberanian orang asing ini. "Maaf, Pak. Saya tidak jual barang apa-apa." Pak Rohim tertawa meremehkan, tawa yang terdengar seperti suara kaleng rombeng dipukul. Ia mendekati Vespa itu, menendang ban depannya pelan dengan ujung sepatu pantofelnya. "Ah, masa sih, Bu? Ini barang udah mati, kan? Lihat tuh, karatan, ban kempes, catnya buluk. Kalau didiamin terus, ini cuma jadi sarang nyamuk. Bikin penyakit." Dewi merasakan darahnya mendesir naik ke kepala. Cara pria itu menendang ban si biru membuatnya ingin berteriak. Itu bukan ban biasa. Itu kaki-kaki yang dulu membawa bapak mencari nafkah. "Saya bilang tidak dijual," tegas Dewi, suaranya mulai meninggi. Pak Rohim tidak peduli. Ia mengeluarkan dompet kulit tebal dari saku celananya, sengaja memamerkan tumpukan uang merah di dalamnya. "Begini aja deh, Bu. Saya tahu ibu janda, hidup pasti susah. Saya bantuin bersihin halaman ibu. Saya angkut rongsokan ini, saya kasih 500.000. Tunai. Sekarang juga. 500.000. Dewi ternganga tak percaya. Bukan karena nominalnya, tapi karena penghinaan di baliknya. "Bapak pikir ini besi kiloan? Lah emang besi tua, kan?" Pak Rohim menatapnya sinis. "Surat-surat pasti mati. Mesin mati. Siapa yang mau beli sampah begini selain saya? 500.000 itu udah tinggi, Bu. Buat beli beras dapat banyak. Daripada menuhin teras, bikin sepet mata." Kata "sampah" itu meledak di telinga Dewi seperti petasan. Hatinya yang sudah retak rasanya remuk seketika. Ia teringat tagihan listrik yang belum dibayar di atas meja makan. Ia teringat saldo ATM-nya yang menyedihkan. Godaan uang itu nyata, tapi rasa sakit karena kenangan bapak dihina jauh lebih besar. Tangan Dewi gemetar. Ia menunjuk pintu gerbang dengan telunjuk yang kaku. "Keluar." "Bu, dipikir dulu." "Keluar," jerit Dewi. Suaranya pecah, melengking histeris membuat beberapa burung gereja di pohon mangga terbang kaget. "Bawa uang bapak pergi. Jangan pernah hina peninggalan orang tua saya. Keluar sekarang atau saya teriak maling." Pak Rohim terlonjak kaget. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia mendengus kasar, memasukkan kembali dompetnya. "Dasar perempuan gila.
Dikasih rezeki malah ngamuk. Makan tuh besi tua. Umpatnya sambil berjalan cepat kembali ke mobil pikapnya. Pintu mobil dibanting keras. Pikap itu melaju pergi dengan ban berdecit, meninggalkan asap hitam yang menyelimuti Dewi. Dewi berdiri terengah-engah di tengah halaman. Dadanya naik turun menahan amarah dan tangis yang bercampur aduk. Kakinya lemas. Ia merosot duduk di lantai teras yang panas, memeluk lututnya di samping Vespa itu. "Kamu bukan sampah," isaknya tergugu, mengusap tepung Vespa yang berdebu. "Kamu bukan sampah, kan? Bapak nggak ninggalin sampah buat aku." Tapi jauh di dalam hati kecilnya, keraguan itu mulai tumbuh seperti jamur. Bagaimana kalau Pak Rohim benar? Bagaimana kalau ia hanya seorang wanita bodoh yang memeluk besi mati, sementara hidupnya sendiri berantakan? Siang itu, Dewi merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Sendirian, miskin, dan hanya ditemani benda mati yang terus-menerus mengecewakannya. Sore harinya, emosi Dewi masih labil. Matanya bengkak sisa menangis siang tadi. Ia duduk di kursi rotan di teras, tatapannya kosong menatap jalanan. Pikirannya melayang pada kata-kata Pak Rohim. 500.000. Sampah. Kata-kata itu berputar terus seperti kaset rusak. Di saat itulah, pagar rumahnya berbunyi lagi. Kriet. Dewi menoleh cepat, siap menyemburkan amarah kalau Pak Rohim kembali. Tapi bukan pria gempal itu yang datang. Itu Jaka. Pria lusuh itu datang lagi. Kali ini ia tidak membawa karung goni. Di tangannya, ia memegang sebuah bungkusan koran kecil yang terlihat berminyak. Langkahnya ragu-ragu saat melihat wajah Dewi yang sembab dan aura permusuhan yang memancar kuat dari wanita itu. "Mau apa lagi kamu?" tanya Dewi dingin, bahkan sebelum Jaka sempat membuka mulut. "Mau nawar motor ini juga? Mau bilang kalau ini rongsokan?" Jaka berhenti di dekat tangga teras. Ia tampak bingung dengan serangan verbal yang tiba-tiba itu. "Bukan, Neng. Saya nggak punya duit buat beli motor. Saya cuma..." Ia membuka bungkusan koran di tangannya perlahan. Di dalamnya ada sebuah busi bekas yang sudah dibersihkan, ujungnya diamplas hingga mengkilap, dan selembar amplas halus kecil. "Tadi saya nemu busi copotan di bengkel teman. Masih bagus, apinya masih biru. Punya Vespa juga, drat pendek," jelas Jaka dengan nada lembut, menyodorkan bungkusan itu. "Sama amplas ini, buat gosok platinanya. Kemarin saya dengar suaranya merebet, itu pasti platinanya kotor kena debu." Dewi menatap benda-benda di tangan kotor Jaka itu dengan tatapan nanar. Di matanya yang sedang kalut, ketulusan Jaka terlihat seperti trik murahan. Otaknya yang penuh prasangka langsung menyusun skenario jahat. "Kamu temannya Bapak Gendut tadi siang, ya?" tuduh Dewi tiba-tiba. Jaka mengerutkan kening. "Bapak siapa?" "Halah, nggak usah pura-pura." Dewi berdiri, menendang kursi rotan hingga bergeser nyaring. "Kalian komplotan, kan? Yang satu datang nawar murah, bikin mental saya jatuh. Terus kamu datang pura-pura baik, pura-pura benerin, biar saya percaya. Nanti pas saya lengah, motor ini kamu bawa kabur, kan? Atau bagian-bagian aslinya kamu tuker sama barang palsu terus dijual ke bapak tadi." Logika Dewi melompat liar, didorong oleh rasa takut dan paranoid. Bagi Dewi saat ini, tidak ada orang baik di dunia ini. Semua orang ingin mengambil keuntungan darinya. Wajah Jaka berubah. Bukan marah, tapi terluka. Tuduhan itu jelas menyakitkan baginya. Ia menatap busi di tangannya, lalu menatap Dewi. "Demi Allah, Neng, saya nggak kenal siapa-siapa. Saya cuma..." "Cuma apa?" "Cuma pemulung," potong Dewi kejam. "Tahu diri dong. Kamu itu orang asing, nggak jelas asal-usulnya, tiba-tiba sok peduli sama barang saya. Pikir pakai logika, mana ada orang zaman sekarang yang baik tanpa pamrih? Apalagi orang-orang seperti kamu." Dewi menyadari ia sudah keterlaluan. Ia menyerang status sosial Jaka, satu-satunya hal yang pria itu miliki. Tapi rem mulutnya sudah blong. Jaka terdiam lama. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia meletakkan bungkusan busi dan amplas itu di atas lantai teras, tepat di ujung anak tangga. Gerakannya sangat hati-hati, seolah meletakkan barang pecah belah. "Neng boleh hina saya,
Suara Jaka terdengar rendah dan bergetar, namun tetap tenang. Wibawa yang aneh muncul dari sosoknya yang lusuh. Saya memang miskin. Baju saya bau. Tapi saya bukan maling. Saya cuma rindu suara mesin Vespa. Dulu bapak saya punya satu. Cuma itu. Jaka menatap Dewi sekilas, tatapan yang membuat Dewi merasa kerdil seketika. Busi ini gratis. Amplasnya juga. Kalau Neng gak mau pakai, buang aja ke tempat sampah. Tapi tolong, jangan suzon sama niat orang. Nggak semua orang miskin itu jahat, Neng. Setelah mengucapkan itu, Jaka berbalik. Ia berjalan keluar halaman tanpa menoleh lagi. Punggungnya tampak lebih bungkuk dari biasanya, seolah beban di pundaknya bertambah berat karena kata-kata Dewi. Dewi mematung. Hening menyergap seketika setelah Jaka pergi. Matanya tertuju pada bungkusan koran di lantai. Busi bekas yang sudah dibersihkan itu berkilau tertimpa cahaya lampu teras yang baru menyala otomatis. Rasa bersalah menghantam dada Dewi seperti palu godam. Ia baru saja melampiaskan kemarahannya pada Pak Rohim kepada orang yang salah. Ia baru saja menghina seseorang yang bahkan tidak meminta bayaran sepeser pun. Bodoh, rutuk Dewi pada dirinya sendiri. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ia merosot duduk, mengambil bungkusan koran itu. Tangannya gemetar saat menyentuh busi yang terasa dingin. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai berkumandang, menyuarakan panggilan untuk bersujud. Tapi Dewi merasa tidak pantas. Hatinya terlalu kotor oleh prasangka. Malam itu, Dewi merasa lebih sepi dari sebelumnya. Ia sendirian dengan Vespanya, dan sebuah busi bekas yang menjadi saksi bisu betapa kerasnya hati seorang wanita yang sedang terluka. Matahari pagi belum terlalu tinggi, tapi panas di kepala Dewi sudah mendidih. Sejak subuh, ia berkutat di halaman depan dengan kunci busi di tangan kanan dan tutorial YouTube yang menyala di ponsel tangan kirinya. Busi pemberian Jaka semalam tergeletak di samping kakinya. Dewi mencoba memasangnya sendiri. Ia berpikir, kalau cuma ganti busi, masa aku tidak bisa? Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak butuh bantuan siapapun, apalagi dari orang yang sudah ia hina. Namun, kenyataan tak seindah tutorial video. Busi lama macet, keras sekali seolah sudah dilas menyatu dengan kepala silinder. Saat Dewi memaksanya, kunci busi itu meleset dan, buku jari tangannya menghantam bodi besi yang keras. Kulitnya lecet lagi. Arg! Bodoh! Bodoh! Teriak Dewi, membanting kunci busi itu ke tanah. Napasnya memburu. Keringat bercampur air mata frustrasi menetes di pipinya. Rambutnya lepek, wajahnya kusam. Ia merasa ditertawakan oleh benda mati itu. Vespa biru itu diam saja, seolah mengejek ketidakmampuannya. Di saat itulah, bayangan Jaka muncul lagi di balik pagar. Pria itu sedang berjalan santai, kali ini membawa sebotol air mineral bekas yang isinya tinggal setengah. Ia berhenti sejenak saat melihat Dewi mengamuk sendirian. Niat awalnya mungkin hanya ingin menyapa atau sekadar lewat, tapi Dewi yang melihatnya langsung merasa terpicu. Kehadiran Jaka mengingatkannya pada rasa bersalah dan ketidakmampuannya sendiri. Dewi bangkit berdiri, matanya nyalang menatap Jaka. "Puas kamu?" semprot Dewi tiba-tiba. Jarak mereka terpisah pagar, tapi suara Dewi cukup keras hingga membuat tukang sayur yang lewat di ujung jalan menoleh. "Kamu nonton saya susah payah begini. Kamu senang? Merasa paling jago karena busi keramat kamu itu?" Jaka terkejut. Ia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. "Neng, saya enggak." "Diam," potong Dewi, membuka gerbang pagarnya lebar-lebar dengan kasar hingga engselnya berdecit ngilu. "Sini masuk. Kalau kamu memang bukan penipu, kalau kamu memang bukan cuma omong kosong soal nyawa motor, buktikan." Dewi menunjuk Vespa itu dengan tangan gemetar. Emosinya sudah diubun-ubun. Rasa duka kehilangan bapak, tekanan ekonomi, penghinaan Pak Rohim, dan rasa malunya sendiri bercampur menjadi adonan amarah yang meledak tak terkendali. Ia butuh pelampiasan. Ia butuh seseorang untuk disalahkan jika motor ini tidak menyala. "Kamu bilang kamu ngerti mesin? Kamu bilang ini cuma masalah busi dan platina?" tantang Dewi, suaranya parau menahan isak. Ia melirik jam tangan murah yang melingkar di pergelangan tangannya. "Saya kasih kamu waktu 10 menit." Jaka mengerjap,
bingung. Maksudnya, Neng? Hidupkan motor ini dalam 10 menit. Teriak Dewi, suaranya pecah. Kalau dalam 10 menit motor ini nggak nyala, berarti kamu sama saja kayak montir yang kemarin. Cuma pembual. Dan kalau kamu gagal, pergi dari sini dan jangan pernah lewat depan rumah saya lagi selamanya. Saya muak lihat muka kamu yang sok tahu itu. Itu adalah tantangan yang tidak masuk akal. Menghidupkan motor tua yang sudah mati berbulan-bulan dalam 10 menit adalah pekerjaan mustahil, bahkan untuk montir profesional. Banyak faktor yang bisa salah. Bensin kotor, kabel busuk, piston macet. Tapi Dewi tidak peduli logika. Ia hanya ingin Jaka gagal, supaya ia punya alasan untuk membenci pria itu dan melupakan rasa bersalahnya. Jaka menatap Dewi lekat-lekat. Ia melihat wanita itu bukan sebagai singa yang sedang marah, tapi sebagai anak kecil yang sedang terluka parah dan meraung kesakitan. Perlahan, Jaka meletakkan botol air minumnya di pinggir pagar. Ia tidak tersinggung. Ia tidak marah. Wajahnya tenang, setenang air kolam yang dalam. Boleh saya pinjam obeng min sama kunci businya, Neng? Tanya Jaka pelan, sangat sopan, seolah Dewi baru saja menawarinya minum teh dan bukan mengusirnya dengan kasar. Dewi tertegun sejenak melihat reaksi tenang itu, tapi gengsinya menolak mundur. Ia menendang kotak perkakas ke arah Jaka. Pakai saja semuanya. Waktumu jalan dari sekarang. 9 menit 50 detik. Dewi mundur ke teras, melipat tangan di dada, bersiap melihat kegagalan Jaka. Jantungnya berdegup kencang, antara amarah dan setitik harapan kecil yang ia takut untuk akui. Jaka tidak membuang waktu. Ia tidak melihat jam, tidak juga melihat Dewi yang berdiri dengan wajah tegang. Fokusnya terkunci total pada si biru. Begitu ia berlutut di samping mesin, postur tubuhnya berubah. Bukan lagi Jaka si pemulung yang bungkuk dan minder. Ia tegak, cekatan, dan penuh percaya diri. Tangannya yang kasar dan hitam karena daki jalanan menyentuh tepung Vespa itu dengan kelembutan yang mengejutkan. Ia membuka penutup mesin dengan gerakan efisien, tanpa suara benturan logam yang kasar, seperti yang dilakukan Mas Tono kemarin. Menit pertama, Jaka mencabut busi yang tadi gagal dipasang Dewi. Ia melihat ujungnya, lalu meniupnya pelan. Dengan cepat, ia mengambil amplas kecil dari sakunya, amplas yang kemarin ditolak Dewi, dan mulai menggosok celah platina. Gerakannya ritmis, srek-srek-srek, terukur dan pasti. Ia tidak meraba-raba, ia tahu persis di mana letak masalahnya. Dewi memperhatikan dari atas teras. Ia ingin memalingkan muka, tapi matanya tak bisa lepas dari jemari Jaka. Tangan itu kotor, kukunya hitam, ada bekas luka bakar di lengan kanannya. Tapi tangan itu menari di antara kabel-kabel ruwet dengan keanggunan seorang pianis. Tidak ada keraguan sedikit pun. Menit keempat, Jaka membuka baut karburator. Bau bensin menyeruak tajam. Jaka tidak jijik. Ia justru mendekatkan wajahnya, mengecek jarum pelampung. Dengan jari telunjuknya, ia mencolek sedikit bensin yang meluber, lalu mengoleskannya ke leher angsa karburator. Ia memutar baut setelan angin, bukan dengan obeng, tapi dengan perasaan, memutarnya pelan sambil memejamkan mata sejenak, seolah sedang mendengarkan detak jantung mesin itu. 4 menit lagi, seru Dewi, mencoba mempertahankan nada galaknya, meski hatinya mulai goyah melihat keseriusan Jaka. Pria itu berkeringat deras. Matahari mulai menyengat punggungnya, tapi Jaka tidak menyekanya. Ia tidak mau sedetik pun terbuang. Menit ke-7. Jaka memasang kembali busi pemberiannya. Ia memutarnya dengan tangan kosong dulu sampai pas, baru mengencangkannya dengan kunci busi. Set. Set. Cukup 2 putaran, tidak dipaksa sampai dol. Ia paham batas kekuatan besi tua. Kemudian, Jaka melakukan sesuatu yang aneh. Ia menepuk tepung kanan Vespa itu 3 kali. Pelan, seperti menepuk pundak kawan lama. Mulutnya komat kamit, membisikkan sesuatu yang tidak bisa didengar Dewi. Mungkin doa, mungkin mantera, atau mungkin sekadar sapaan, "Ayo bangun, Embah." Menit ke-9. Jaka berdiri. Ia menarik tuas cuk di bawah jok. Ia tidak langsung menginjak kickstarter dengan brutal. Ia mengayunnya pelan beberapa kali, mencari kompresi. Slah, slah. Suara mesin berputar kosong terdengar halus.
Dewi menahan napas. Tangannya mencengkeram pagar teras. Ini dia. Waktunya hampir habis. Tinggal 1 menit. Suara Dewi bergetar. Jaka menarik napas panjang, mengumpulkan tenaga di kaki kanannya. Tatapannya tajam. Dalam 1 hentakan kuat namun berirama, ia menginjak pedal selah itu. Klek dung. Mesin itu batuk sekali. Asap putih menyembur. Jaka tidak menyerah. Ia memainkan gas sedikit, menjaga ritme, lalu menginjak lagi. Kali ini lebih mantap. Treng teng 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 teng. Suara itu pecah membelah kesunyian siang. Bukan suara batuk-batuk sakit. Itu suara yang sehat, suara yang bulat, suara khas Vespa 2 tak yang melegenda. Teng 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 teng. Iramanya stabil, asap putih mengepul wangi, membawa aroma oli samping yang khas, aroma masa kecil Dewi. Jaka tersenyum lebar, gigi-giginya terlihat kontras dengan wajahnya yang cemong oli. Ia menyetel sekrup gas sedikit agar mesinnya langsam, stasioner, dengan sempurna, lalu mundur selangkah, membiarkan mesin itu bernyanyi. Dewi terpaku. Kakinya lemas seketika. Suara itu suara bapak. Itu suara sore hari sepulang kerja. Itu suara liburan ke puncak. Itu suara saat ia diantar wisuda. Seluruh memori yang selama ini beku di dalam besi tua itu tiba-tiba mencair, tumpah ruah memenuhi halaman rumah. Vespa itu bergetar hidup, lampu depannya yang redup kini menyala terang mengikuti putaran gas. Jaka berhasil. Kurang dari 10 menit. Pria itu mematikan mesin sejenak untuk mengecek sekali lagi, lalu menyalakannya kembali dengan mudah. Sekali selah langsung nyala. Dewi perlahan turun dari teras, langkahnya seperti orang yang sedang bermimpi. Ia mendekati Vespa itu, tangannya terulur menyentuh jok yang bergetar. Hanga. Getaran itu merambat ke tangannya, ke lengannya, lalu langsung menghantam dadanya. Tanpa sadar, air mata Dewi tumpah. Bukan air mata kemarahan seperti tadi pagi, tapi air mata kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadanya berbulan-bulan seolah terangkat bersama asap knalpot yang membumbung ke langit. Ia menoleh ke arah Jaka. Pria itu berdiri di sana, mengelap tangannya yang hitam ke celana jeansnya yang sudah kotor. Tidak ada kesombongan di wajahnya. Tidak ada tatapan, "Tuh kan, saya menang." Yang ada hanyalah tatapan tulus seorang montir yang bahagia melihat mesinnya hidup kembali. Jaka memandang Dewi dengan senyum tipis yang teduh. "Sudah bangun, Neng," kata Jaka pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara mesin. Dia cuma butuh dimengerti, bukan dipaksa. Kalimat sederhana itu meruntuhkan sisa-sisa tembok pertahanan Dewi. Dewi menutup mulutnya dengan tangan, isakannya pecah tak tertahankan. Ia malu, ia haru, ia merasa kecil sekaligus merasa diselamatkan. Di hadapannya bukan lagi seorang pemulung lusuh, melainkan seseorang yang memiliki tangan ajaib dan hati yang jauh lebih bersih daripada siapapun yang pernah Dewi kenal belakangan ini. Jaka menang telak. Bukan hanya menaklukkan mesin Vespa itu, tapi juga menaklukkan ego Dewi yang keras. Suara mesin Vespa itu perlahan menjadi musik latar yang menenangkan di halaman rumah Dewi. Teng-teng. Irama stasionernya konstan, membuktikan bahwa tangan dingin Jaka telah berhasil menstabilkan jantung mekanis yang sempat sekarat itu. Asap putih tipis yang keluar dari knalpot tidak lagi terasa menyesakan, melainkan membawa aroma nostalgia yang hangat, aroma kebebasan, aroma masa lalu, aroma bapak. Dewi masih berdiri terpaku di samping motor itu, matanya basah. Rasa malunya kini begitu besar, hingga ia sulit mengangkat wajah untuk menatap pria di hadapannya. "Sudah beres, Neng," ucap Jaka pelan sambil menutup tepung mesin. Ia mengelap tangannya yang hitam legam ke sisa kain lap kotor yang ia bawa di saku celananya. "Nanti kalau mau dipakai jalan, jangan langsung digeber. Panasin dulu 5 menitan. Oli sampingnya juga dicek, jangan sampai kering." Instruksi itu terdengar begitu perhatian, seperti seorang dokter yang memberi resep pada pasien kesayangannya. Dewi menarik napas panjang, mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia merogoh saku celana kulotnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, sisa uang belanja bulanannya. Tangannya gemetar saat menyodorkan uang itu ke arah Jaka. Mas Jaka," suara Dewi serak. Ini nggak seberapa dibanding apa yang Mas lakukan. Tolong terima."
Saya minta maaf. Saya minta maaf sekali karena sudah kasar, sudah nuduh yang enggak-enggak. Jaka memandang uang merah dan biru di tangan Dewi. Jumlahnya lumayan bagi seseorang yang hidup di jalanan. Bisa buat makan enak seminggu, bisa buat beli rokok berbungkus-bungkus. Tapi Jaka tidak bergerak untuk mengambilnya. Ia justru tersenyum. Senyum yang kali ini terlihat sangat tulus dan lepas, membuat wajah kusamnya terlihat bersinar. Simpan saja, Neng, tolak Jaka lembut. Tapi Mas sudah kerja keras. Mas sudah dihina, tapi tetap bantu saya. Saya merasa berdosa kalau Mas nggak terima ini, desak Dewi, air matanya mau tumpah lagi. Jaka menggeleng pelan. Ia melangkah mundur, mendekati pagar, bersiap untuk pergi. Neng Dewi. Panggilnya, ini pertama kalinya ia menyebut nama Dewi. Saya bantuin si biru ini bukan karena butuh duit. Saya bantu karena saya nggak tega. Jaka menunjuk dada kirinya sendiri dengan jempolnya yang kotor. Mesin itu jujur. Neng, kalau dia sakit, dia bilang. Kalau dia dirawat, dia setia. Nggak kayak manusia yang kadang luarnya bagus tapi dalamnya rusak. Atau luarnya jelek kayak saya tapi dituduh maling. Jaka terkekeh kecil, mencoba mencairkan suasana, meski kalimatnya menohok hati Dewi. Saya senang lihat motor ini hidup lagi. Dengar suaranya saja, hati saya udah adem. Itu bayaran yang lebih dari cukup buat saya. Kalau Neng kasih saya duit, nanti rasa senang saya malah hilang, ganti jadi transaksi. Biarin ini jadi kebaikan, Neng. Biarin saya ngerasa berguna hari ini. Dewi terhenyak. Kata-kata itu sederhana, tapi kedalamannya melampaui semua buku filsafat yang pernah ia baca saat kuliah. Di hadapannya berdiri seorang pria yang pakaiannya mungkin tidak berharga lebih dari 10.000 rupiah, tapi memiliki kekayaan hati yang tidak bisa dibeli oleh Dewi dengan seluruh tabungannya. Selama ini Dewi menilai orang dari casing-nya. Ia memandang rendah Jaka karena bajunya bau dan wajahnya kusam. Ia memandang tinggi Pak Rohim hanya karena bermobil, padahal hatinya licik. Ia bahkan memandang dirinya sendiri rendah hanya karena status jandanya. Vespa tua yang karatan itu dan Jaka yang lusuh itu mengajarkan satu hal yang sama. Nilai sejati tidak terletak pada kilap cat atau bersihnya pakaian, tapi pada seberapa kuat mesin di dalamnya bekerja dan seberapa tulus hati itu berdetak. Terus, apa yang bisa saya lakukan buat balas kebaikan Mas? Tanya Dewi lirih. Jaka berpikir sejenak, lalu menunjuk Vespa itu. Janji sama saya, Neng, rawat itu motor. Pakai jalan-jalan. Jangan dikerudungin doang di teras. Motor itu ada buat nganterin Neng melihat dunia, buat bikin Neng senyum lagi. Kalau Bapak Neng bisa lihat dari atas sana, pasti dia sedih kalau lihat Neng murung terus di rumah. Dewi mengangguk cepat, air matanya menetes jatuh. Saya janji, Mas. Ya sudah. Saya pamit dulu. Matahari sudah tinggi, jemuran saya di kontrakan belum diangkat. Canda Jaka sambil membetulkan letak topi dekilnya. Tanpa menunggu balasan lagi, Jaka berbalik. Ia berjalan keluar dari pagar rumah Dewi dengan langkah yang ringan. Punggungnya yang bungkuk kini tidak lagi terlihat menyedihkan di mata Dewi. Sebaliknya, sosok itu terlihat gagah, kuat, dan penuh martabat. Dewi berlari kecil ke pagar, menatap punggung Jaka yang perlahan menjauh di trotoar yang panas. Mas Jaka, teriak Dewi. Jaka menoleh, berhenti sejenak. Terima kasih. Terima kasih banyak, seru Dewi sambil melambaikan tangan. Jaka hanya mengangkat jempolnya tinggi-tinggi tanpa berkata apa-apa, lalu kembali berjalan, menghilang di balik tikungan jalan, menyatu kembali dengan hiruk-pikuk kota Jakarta yang seringkali tidak ramah. Dewi kembali ke teras. Ia duduk di atas jok Vespa yang masih bergetar halus. Tangannya memegang stang, merasakan koneksi yang hidup kembali. Ia memejamkan mata, membayangkan bapak duduk di depannya. Dengarkan, Pak, hidup lagi, bisik Dewi dalam hati. Hari itu, Dewi tidak hanya mendapatkan kembali Vespanya. Ia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, kepercayaannya pada kebaikan manusia, dan keberanian untuk menghadapi hidup. Jaka, sang mekanik jalanan, telah memperbaiki dua hal hari itu, karburator yang banjir, dan hati seorang wanita yang sempat mogok karena duka. Dewi memasukkan gigi satu. Klik. Tangan kirinya melepas kopling perlahan sambil tangan kanannya memutar gas.
Vespa itu melaju pelan keluar dari halaman rumah, menembus sinar matahari siang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dewi tersenyum. Bukan senyum palsu untuk tetangga, tapi senyum tulus yang muncul dari rasa syukur. Hidup harus terus berjalan, seperti roda Vespa yang berputar di atas aspal panas, meninggalkan jejak asap putih sebagai tanda bahwa ia pernah ada, dan ia masih bertenaga. Cerita selesai, sahabat semuanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel ini agar kalian bisa selalu menonton cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.